Oke, apakah tahun 2023 ini akan menjadi kiamat bagi para YouTuber, konten kreator yang membuat video-video panjang? Ya, ini menjadi pemikiran gua di 6 bulan terakhir ini, apalagi sejak perang Rusia Ukraina, yang membuat viewer itu menurun, katanya karena perang ini dunia akan memasuki masa resesi ekonomi, krisis ekonomi, dan sudah beberapa yang mulai masuk di bagian krisis ekonomi. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengketatkan budget promosinya, sehingga konon YouTube juga berkurang income dari iklannya, sehingga video-video kita tidak terlalu direkomendasikan oleh YouTube. Tapi ada pemikiran juga ya, gue lihat YouTuber pemula juga diangkat sama YouTube. YouTube itu sepertinya suka mengangkat YouTuber baru, konten kreator baru yang baru mulai itu diangkat ya, dan meninggalkan yang lama-lama. Mungkin yang kecuali kalau yang memang lagi ngetren, YouTube itu mempertahankan. Tapi gue banyak ngeliat YouTuber yang subscribernya di atas 1 juta, viewernya itu hanya puluhan ribu ya, jarang sekali ratusan ribu. Jadi kalau dulu sekitar 20-30% dari subscriber, sekarang hanya sekitar 10%, bahkan kurang dari 10% ya viewernya. Ya, jadi sejak pertengahan tahun viewer itu menurun, dan ini terjadi general di kebanyakan para YouTuber ya. Jadi gue berpikir apakah ini di tahun 2023 kita para konten kreator, terutama konten kreator yang bikin video-video panjang itu akan kiamat ya, atau akan mati ya kan. Nah, apalagi sejak TikTok melanda. Kalau TikTok 2 tahun lalu mulai dengan orang joget-joget ya, sekarang TikTok itu sudah banyak informasi-informasi video-video pendek. Dulu orang untuk bikin konten itu berpikir, aduh bikin konten itu susah banget ya, harus 8 menit ya kan, harus panjang. Tapi dengan adanya TikTok itu merubah stigma itu ya. Jadi merubah pemikiran kalau bikin konten kreator itu konten itu harus panjang. Sekarang hanya bikin berapa detik atau hanya 1 menit sampai 3 menit sudah bisa jadi konten. Bahkan dihajar lagi dengan adanya Instagram Reel ya. Kalau dulu Instagram bikin IGTV untuk menyaingi YouTube, ternyata nggak laku. Nah, malah sekarang Reel juga lebih laku karena hanya kurang lebih durasinya 1 menitan. Jadi YouTube di 2003 ini juga sudah mulai akan memonetisasi YouTube Short. Nah, tren-tren ini yang bikin gua khawatir ya. Akankah kedepannya ini kita konten kreator akan dihajar dengan short video ini? Ya, jadi cenderung orang suka menonton scroll begitu ya. Jadi hanya 30 detik sampai 1 menit sudah cukup. Nah, YouTube aja memulai dengan short hanya dengan 15 detik. Ya, jadi YouTube kalau kita bikin short dia hanya 15 detik. Ya, kalau kita bikin maksimal itu di 1 menit. YouTube baru bikin short di 1 menit. Mungkin YouTube berpikir ngapain gue bikin panjang-panjang, karena gue punya fasilitas video yang unlimited ya. Jadi bisa lebih dari 1 menit sampai berjam-jam. Jadi mungkin YouTube berpikir seperti gitu ya. Nah, ini gue bikin video ini dengan model potret karena juga trennya ke depan orang lebih banyak menonton di handphone, di smartphone. Orang udah jarang sekali nonton di TV atau di layar monitor. Ya rata-rata sekarang orang kerja sudah pakai iPad ya, pakai tab ya, pakai handphone. Jadi jarang sekali orang menggunakan laptop atau TV untuk menonton. Kalau sebelumnya kan kita selalu bikin video landscape, karena video landscape itu lebih nyaman ditonton di monitor, komputer, laptop, atau di TV. Tapi sekarang kebanyakan orang menonton di video yang potret vertikal. Jadi itu kita mesti mewaspadai ya, supaya kita bisa siap menghadapi 2023 supaya tidak terjadi kiamat ya kan. Nah, untungnya YouTube ini sekarang sudah mulai ikut-ikutan dengan YouTube Short dan akan memonetisasi di Februari 2023. Nah, kita masih belum tahu ya ke depan gimana ya kan. Apakah kita para konten kreator ini akan berguguran atau gimana ya kan. Video panjang itu akankah ditinggal penonton ya kan. Tapi gue berpikir gini, untungnya di YouTube ini punya fasilitas untuk membuat video short dari video panjang.
Nah, buat kalian, buat kita yang konten kreator punya konten banyak, video-video panjang itu banyak ya, sudah ratusan atau ribuan video, kita tidak perlu khawatir karena kita bisa membuat video short dari video panjang tersebut. Dan mantapnya YouTube, bagusnya YouTube lagi ya, di video short tersebut ada link ke nih di bagian sininya ya. Biasa kalau kita nonton kotak begini ya, di bagian sini ada created from Bobby San gitu kalau channel gue ya. Nah itu kalau kita tap itu akan ke video panjang kita. Jadi kalau kalian mau bikin video short dari video yang sudah ada, kalian tinggal pilih bagian menu remix ya. Ada menu remix, ada menu apa gitu. Pokoknya kalau di gue sih menu remix. Nah di situ ada create short ya kan. Jadi kita tinggal bikin short dari video-video itu, kita tinggal potong-potong video panjang kita. Misalnya video panjang kita 10 menit, kita potong-potong jadi 10 detik atau maksimal di 1 menit. Jadi kita pilih yang seru-serunya, nah kita upload. Nah mudah-mudahan ini menjadi harapan kita para YouTuber video panjang ya, untuk tetap berkreasi. Jadi soalnya kita nggak tahu ya monetisasi short itu akankah sebanding dengan monetisasi video yang normal, yang panjang ya kan. Kalau sekarang kita kan sudah terbiasa dengan video panjang, kita sudah tahu dapat duitnya seberapa ya, tapi di video short kita belum tahu ya kan. Kita nggak ada pikiran gitu, akankah nanti video short begitu dinyalain ada iklannya dulu. Kalau ada iklannya dulu kan bukannya jadi short lagi ya. Jadi masih belum tahu gambarnya seperti apa. Tapi buat saran gue buat kalian para YouTuber ya, mulai sekarang genjot video short kalian ya. Bikin video-video short dari video yang lama. Jadi kita nggak perlu bikin video baru, nggak usah rekam baru, ambil dari video lama kita ya, yang 2 tahun lalu, yang 1 tahun lalu, dan kita bagi-bagi dari bisa 10 detik sampai 1 menit. Nah cenderungnya berapa lama orang akan nonton ya kan. Jadi gini, kalau video kita dinilai baik kalau view-nya ditonton full atau bahkan berulang-ulang kali. Makanya kalau kalian nonton video short ya, atau reel atau TikTok ya tentang review makanan, kalian akan ketemu video yang ini makanan enak nih, nanti alamatnya, nama restorannya gua spill di akhir video ya. Nah begitu di spill di akhir video, spillnya tuh tampilannya cuma sebentar, jadi kita nggak akan nonton. Jadi mau nggak mau kita tonton ulang. Nah video yang ditonton ulang begitu akan lebih baik dan akan dianggap oleh algoritma YouTube sebagai video yang disukai penonton dan akan direkomendasikan ke orang lain, ke viewer lain. Jadi kita bikin videonya kalau bisa jangan terlalu panjang, jangan sampai 1 menit, cukup 10 detik sampai 15 detik, tapi yang seru, yang kena gitu, dengan judul yang menarik. Karena judul itu akan tampil di bawah ya, di bawah sini nih kurang lebih nih ya. Judul itu akan tampil di bawah ya kan, misalnya cewek seksi digigit harimau misalnya begitu ya kan. Penonton udah nonton cewek seksi ya, jadi kepengen nonton gitu, padahal itu clickbait, ternyata bukan cewek seksi. Mungkin gua dipakein rambut panjang gitu ya, gua menganggap sebagai cewek seksi, jadi itu clickbait gitu. Jadi salah satu tipsnya gitu, sambil kita terus bikin video konten short video dan juga video biasa. Jadi gini, kalau yang gue lakukan sekarang, gue bikin video biasa ya, lalu setelah video itu tayang akan gue belah lagi jadi video short. Jadi gue ambil yang 10 detik, 15 detik, 10 detik, 15 atau bahkan 1 menit ya, itu akan gue tayangkan setiap setengah jam di jam 1 pagi ya. Kalian bisa pilih mau di jam 1 pagi atau mau di jam 1 siang, yang penting jangan tabrakan dengan video panjang kalian, karena kita tetap utama yang video panjang. Sambil kita lihat perkembangannya nanti di Februari gimana, akankah video short itu duitnya juga oke, karena kita kan sebagai content creator juga kita berharap dapat AdSense yang gede ya. Nah kalau misalnya AdSense-nya ternyata gede di video short, pastinya orang akan mulai beralih ke video short ya kan. Tapi gue masih berpikir akankah video short itu bisa menggantikan video yang panjang ya, karena banyak sekali kita kalau mau cari informasi ya kita selalu cari video panjang bukan video short ya. Ketik di kolom komentar apa pendapat kalian tentang tahun 2023 sebagai content creator atau YouTuber ya. Kalau gue ada yang salah informasi tolong dikoreksi ya, atau kalian punya pemikiran lain ketik di kolom komentar ya, karena ini berguna banget bagi kita YouTuber, content creator untuk menghadapi tahun 2023. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Bye bye.